Peserta selanjutnya atas nama Ali Bawaki Panatogomo, delegasi Komplek Darul Muqomah, dengan judul Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilatan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa LGBT krisis moneter, pencurian, pemerkosaan, pencabulan bikin rakyat resah gelisah. Wa insya Allah pada tahun 2022 la'alla baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf selaku pengasuh Pondok Madrasatul Quran, yang sama-sama kita hormati Dewan Juri yang insya Allah adil, jujur dan bijaksana, dan tak lupa santri Madrasatul Quran yang insya Allah hamilil Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Yang pertama, yang katanya lebih candu dari cigaret surya, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Wadud, yang ketika cintanya diukur dengan cinta kita kepada udud, niscaya tidak akan pernah tersebut. Kedua kalinya salawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, revolusi umat Islam sedunia, pendobrak kebatilan, haus akan kebenaran. Siapa lagi kalau bukan nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rela berhujankan anak panah, bermandikan darah demi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jalan-jalan ke Itali naik Ferrari, pulangnya mampir ke Napoli. Perkenalkan, nama saya Ali, yang dulunya idaman para santriwati. Berdirinya saya di sini bukanlah seorang dai, bukanlah seorang kiai, bukanlah seorang menteri, apalagi tukang cuci, melainkan berdirinya saya di sini hanyalah seorang santri MK yang akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Pesantren merupakan salah satu lembaga tertua di Indonesia yang telah memberikan kontribusinya dalam pembentukan karakter bangsa, bukan hanya dalam urusan otak namun juga dalam urusan adab. Mungkin ada yang bertanya, apa sih enaknya mondok di pesantren, jauh dari orang tua, semua serba sederhana, makan seadanya hingga tidur pun bersama-sama, dan masih banyak alasan-alasan lain yang membuat orang tidak mau mondok di pesantren. Ditambah lagi merebahnya isu kiai cabuli 6 santriwati di Jombang, guru ngaji cabuli 15 santriwati di Aceh, ustadz cabuli 12 orang di Bandung, dan lain sebagainya yang membuat pesantren terlihat buruk di mata masyarakat. Namun hadirin, kenyataannya justru kebalikannya. Pesantren sebagai lembaga pendidik karakter santrinya, banyak kegiatan-kegiatan di pesantren yang mendidik santri berkarakter Islami, seperti mayoran mengajarkan kita tentang apa? Kebersamaan. Panjangnya antrian mengajarkan kita tentang apa? Kesabaran. Kegiatan ro'an mengajarkan kita tentang apa? Keikhlasan.
Dan yang terpenting, setoran Al-Quran mengajarkan kita akan ketekunan. Dan yang semua itu tidak bisa didapatkan di sekolahan ataupun di perkuliahan di luar sana. Karena apa? Karena di pesantren seorang santri bukan hanya dididik untuk menjadi orang yang pintar, namun juga dididik untuk menjadi orang yang benar. Apalagi santri Madrasatul Quran yang setiap harinya menghafal Al-Quran, diwajibkan setoran pagi, sore dan malam, karena visi misinya hamilil Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian daripada mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dari ayat tersebut terdapat poin penting yang dapat kita ambil, yakni pentingnya belajar walau dalam keadaan perang sekalipun. Artinya adalah harus ada sebuah kelompok yang berperang dan sebagian lain untuk menuntut ilmu, yang pastinya ilmu tersebut akan digunakan dan disebarkan kepada golongannya, sehingga terbentuklah golongan yang kuat. Bukan hanya kuat dalam urusan otot, namun juga kuat dalam urusan otak. Bukan hanya menang dalam peperangan, namun juga menang dalam perdebatan. Hadirin syubanul yaum rijal ghad. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, aksaru ma yudkhilun nasal jannah?" Faqala taqwallah wa husnul khuluqi. Perkara apa ya Rasul yang banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah? Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa berakhlak yang baik dapat memasukkan orang ke dalam surganya Allah. Nah hadirin, dari ayat dan hadis di atas telah disebutkan bahwa menuntut ilmu dan memperbaiki akhlak adalah hal penting bagi kehidupan. Dan kedua hal tersebut dapat didapatkan di pondok pesantren, karena di pondok pesantren seorang santri bukan hanya diajarkan pendidikan formal, namun juga pendidikan moral. Sekian, setelah saya berbicara panjang lebar, terdapat kesimpulannya, yakni pendidikan formal dan pendidikan moral sama pentingnya bagi kehidupan. Dan tanpa kita sadari, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memadukan kedua unsur tersebut di dalamnya, sehingga lulusan pesantren bukan hanya diharapkan bisa berpeci, namun juga bisa berdasi. Bukan hanya bisa menjadi kiai, namun juga bisa menjadi menteri. Bukan hanya bisa memimpin tahlilan, namun juga bisa memimpin masa depan. Namun sangat disayangkan, di zaman sekarang ini maraknya kasus-kasus yang membuat nama baik pesantren tercemar. Dengan adanya oknum-oknum yang berlabel kiai tapi sok suci, berlabel ustadz tapi ahli maksiat, berlabel guru ngaji tapi kalah sama nafsu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya tegaskan lagi, saya terlangkang lagi bahwa itu bukan salah pesantren sebagai lembaga pendidik, namun itu salah mereka sendiri yang lebih mengikuti nafsu mereka sendiri. Karena menurut Imam Al-Ghazali, belajarlah adab sebelum kalian semua mempelajari ilmu. Namun mereka itu hanya mempelajari ilmu tanpa mempelajari adab, sehingga hanya menghasilkan orang-orang yang bernafsu setan, yang diselimuti kopiah dan serban. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta akhlak yang bermartabat. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada malam hari ini, marilah kita semua berdoa kepada Allah. Semoga di awal bulan Rajab ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, sehingga kita dipertemukan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Tahu kuning tahu Kediri, kitab kuning kitab santri, ayo ngaji rino lan wangi ambek lirik putrine yai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Santri MK ayo ngaji, ngaji orino lan wengi ambek njogo NKRI. NKRI Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Sekian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.